Untuk kali ini kita akan belajar mengenai tentang SPSS. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mariotis Jebua, NIM 2129081006, mata kuliah Lab Komputer dan Statistik semester 4. Untuk kali ini kita perlu tahu bagaimana tentang pengertian SPSS. SPSS adalah singkatan dari Statistical Page for the Social Sciences. Pengertian SPSS adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk melakukan analisis statistika, tingkat lanjut, analisis string, analisis data dengan menggunakan algoritma machine learning, dan analisis big data yang bisa diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Fungsi utama aplikasi SPSS adalah untuk analisis data. Selain itu juga dapat digunakan, yaitu sebagai berikut: pengolahan dan mendokumentasikan data, representasi data statistik, analisis statistik, survei, pembuatan data turunan, analisis data, data mining, dan terakhir melakukan riset pemasaran. Untuk selanjutnya, langkah utama yang kita lakukan adalah yaitu satu, kita harus download aplikasi SPSS. Jika kita punya HP, kita download aplikasinya melalui HP, dan ketika kita punya laptop, kita download di aplikasi SPSS di laptop. Seperti pada gambar berikut. Langkah selanjutnya, cara memasukkan atau input data dengan SPSS, yaitu ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. 1. Buka aplikasi SPSS, klik all programs, IBM SPSS Statistik, IBM SPSS Statistik 23. Yang kedua, close dialog files karena akan dilakukan analisis data sederhana. Untuk menutup, klik S pada pojok kiri dialog file seperti berikut. 3. Data view. Input data melalui lembar kerja dengan tab Data View. Data View adalah tampilan lembar kerja SPSS untuk menampilkan isi dari input data. Data yang dimasukkan di input secara vertikal, berikut ilustrasinya. 4. Variable view. Mengedit dan melihat variabel data pada lembar kerja adalah dapat mengedit variabel view untuk mengubah nama variabel, tampilan data, tipe data, panjang tampilan data. Berikut mengubah nama variabel. Selanjutnya, 5. Save, menyimpan data yang telah diinput. Setelah memastikan data terinput benar, Anda dapat menyimpan lembar kerja SPSS dengan klik menu file, save, atau menggunakan shortcut keyboard Ctrl S dengan pada gambar berikut. Lanjut, 6. Pilih direktori penyimpanan dan simpan file data dengan nama jendela Save Data As akan terbuka untuk menyimpan file data yang telah diinput. Pilih direktori penyimpanan dan simpan file seperti ilustrasi berikut. 7. File tersimpan. File berhasil disimpan ditandai dengan keluaran berupa jendela output yang menampilkan lokasi penyimpanan, nama file, dan format file yang digunakan. Itu saja tentang bagaimana cara membuat ataupun langkah-langkah dalam SPSS. Dan kita harus perlu tahu bagaimana tentang kelebihan dan kekurangan dalam SPSS itu. Kelebihannya yaitu dari SPSS adalah karena di samping menyediakan alat-alat analisis yang lebih lengkap dibandingkan program komputer yang lain, juga memiliki kemampuan besar untuk menampung dan mengolah data yang besar. Kekurangan dari SPSS yaitu 1. SPSS termasuk ke aplikasi statistika yang sifatnya berbayar, sehingga untuk mendapatkan lisensi resmi dari software ini harus dibayar. 2. Meskipun termasuk ke software yang less coding, namun pengguna tetap harus menguasai basis dari ilmu statistik. 3. SPSS kurang mampu untuk mengatasi data time series. Itu saja mengenai cara membuat ataupun langkah-langkah dalam SPSS. Sekian dan terima kasih. Salam saya, Mariotis Jebua. Goodbye.